banget, balik lagi di podcast kita bareng saya Ame dan temanku Alia. Jadi, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame banget nih di dunia keuangan, yaitu fintech dan investasi digital. Hai semuanya, betul banget tuh. Fintech ini lagi naik daun karena hampir semua hal di dunia keuangan sekarang sudah tersentuh teknologi. Mulai dari bayar pakai QR sampai investasi lewat aplikasi, semua sudah serba digital ya, Mei. Iya, benar banget. Kalau dulu itu orang harus datang ke bank buat urusan investasi. Kalau sekarang itu cukup buka aplikasi kayak Bibit atau Ajaib. Semua bisa diatur dari HP. Tapi, sebenarnya fintech itu apa ya, Alia? Jadi gini nih, fintech itu singkatan dari finansial teknologi yang dimana intinya gabungan antara teknologi sama layanan keuangan. Tujuannya ini bisa buat bikin proses keuangan itu lebih cepat, murah, dan mudah diakses sama masyarakat. Oh, jadi kayak semacam cara baru bangun mengelola uang dan investasi ya? Iya betul Ame, bahkan fintech ini udah mengubah cara orang untuk berinvestasi. Sekarang itu muncul namanya Digital Wealth Management atau DWM atau kumpulan kekayaan berbasis teknologi. Nah, istilah itu sering banget muncul. Tapi maksud dari digital wealth management itu apa sih? Jadi gini ya Men, kalau dulu nasihat investasi cuma bisa didapat tapi dari manajer investasi secara langsung, sekarang semua bisa otomatis lewat sistem digital. Misalnya platform kayak Bibit atau Bareksa pakai algoritma buat bantu pengguna menentukan produk investasi yang cocok sama profil resikonya. Berarti dia itu sistemnya bisa menyesuaikan sama kepribadian finansial orang. Misal orang itu yang tipenya hati-hati, beda sama yang orangnya ambil resiko. Nah, tepat sekali ya nih. Sistemnya ini akan kasih resiko rekomendasi yang sesuai. Misalnya kalau kamu tipenya yang konservatif, aplikasinya akan disarankan reksadana, pasar uang, atau obligasi. Tapi kalau kamu yang agresif atau yang berani mengambil risiko itu, bisa lebih banyak ke saham. Semua itu disusun otomatis pakai AI dan big data. Wah, keren juga ya. Jadi kayak punya manajer investasi pribadi di ponsel begitu. Tapi berarti semua itu dijalankan sama algoritma ya, bukan manusia. Betul banget aneh, tapi tetap diawasi juga manusia sih. Sistemnya itu otomatis, tapi ada regulasi dari OJK supaya tetap aman yang sesuai tahapan atau aturan. Ya, berarti menarik banget. Berarti digital wealth management ini bukan cuman buat orang kaya saja, tetapi bisa dipakai di semua kalangan gitu. Betul, ya justru itu yang keren Ame. Konsep ini bikin investasi jadi inklusif. Dulu investasi itu kesannya cuma buat orang berduit. Sekarang siapapun bisa berinvestasi, mulai dari modal kecil bahkan 10.000 rupiah pun bisa berinvestasi. Wah, jadi vintage ini bukan cuma bikin segalanya lebih praktis, tapi juga bikin orang lebih melek finansial. Betul banget Ami, karena banyak platform sekarang yang juga memberikan edukasi investasi. Jadi sambil belajar, sambil praktik langsung di melalui teknologi. Oh, nah. Tapi aku penasaran nih, perubahan ke arah digital ini pasti ada juga resikonya kan? Misalnya dari sisi keamanannya atau data penggunaannya. Sebenarnya itu juga penting sih, risiko itu tetap ada sih. Terutama soal data pribadi dan keamanan cyber. Ini makanya OJK selalu ingatin, buat pilih platform yang sudah punya izin resmi biar datanya terlindung dan investasi yang kamu masukkan ke suatu aplikasi itu bisa aman. Oke, berarti intinya ini di era digital ini teknologi itu bukan cuman bantu investasi jadi mudah, tapi harus juga disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran keamanan ya. Tepat sekali Ame. Jadi kalau disimpulkan, fintech itu membuka jalan menuju investasi yang lebih efisien, inklusif dan personal ya Ame. Tapi pengguna tetap harus bijak dan paham atas dasar-dasar keuangannya tersebut. Nah, setuju banget. Oke teman-teman, itu dulu obrolan kita di part 1. Jadi, tunggu di part 2 nanti ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang what Visori, alias manajer investasi digital yang kerja pakai algoritma. Wah, pasti seru banget tuh Ame. Jangan lupa dengerin lanjutannya ya, pasti seru tuh. Jangan kemana-mana guys, tunggu part 2 kita. Bye-bye.